menikmati Tuhan, kami boleh datang di rumah Tuhan, kami boleh sama-sama mempersiapkan hati untuk masuk dalam pujian penyembahan. Karena itu Bapak, kami berdoa Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai dengan pada akhirnya. Berkati setiap oma-oma, berkati setiap para pengurus yang ada. Berkati kami semua supaya kami tidak ada yang ngantuk, kami tidak ada yang ngobrol, kami tidak ada yang tidak fokus. Tapi kami semuanya ya Tuhan Yesus fokus hari ini karena kami rindu, kami diberkati. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita, kita arahkan kepada Ibu kekasih kita. Kami sekali lagi berdoa menopang pelayanan, pengembalaan dari Ibu Hana ya Tuhan. Terima kasih untuk gembala yang baik yang Tuhan sudah tempatkan di tengah-tengah kami. Kami berdoa biar Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, imannya semakin dikuatkan, manusia rohaninya semakin dikuatkan ya Bapak, sampai dia mengerti apa yang menjadi panggilannya untuk tumas di tempat ini. Berkati kehidupan Bu Hana ya Bapak, dan kami percaya Engkau senantiasa ada dalam kehidupannya yang menyertai, memberkati dan melindungi hamba-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus Bapak Pendeta Adi yang akan membawa kami masuk dalam perjamuan hari ini. Kami berdoa Tuhan, kuduskan setiap kami, pikiran kami, supaya kami boleh layak masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Berkat firman Tuhan juga Tuhan, kami rindukan Tuhan mengubah setiap kami. Dan sebentar kami akan masuk dalam pujian penyembahan. Kami berdoa untuk Pak Sen dan juga seluruh tim yang akan melayani pada pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu ini Bapak. Engkau juga beri kesembuhan bagi hamba-Mu yang saat ini juga sedang kurang fit. Tapi kami percaya Tuhan, saat pujian penyembahan dinaikkan, kami katakan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapak, kami siap memuji penyembah Tuhan. Haleluya, amin. Shalom semua. Mau masih mau kurang keras. Shalom. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan sempurna dan sempurna. Semua siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Setia
Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang penuh. Kau
setia dan tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
kami sungguh percaya bahwa mujizat Tuhan itu berlaku setiap saat bagi kami. Karena Tuhan kami Tuhan yang maha besar, berkuasa atas segalanya. Segala puji syukur hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Mari kita berbanding diri, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya ingin kita berdiri sama-sama mengucapkan. Semua kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan sungguh baik. Kebaikan
Rasa
Engkau dipuji dan disembah Yesus. Kami mengucap syukur buat berkat kekuatan, berkat kasih-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Roh Kudus, pulihkan kami Tuhan, sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang lemah ya Tuhan, sebab hanya kepadamu kami berharap. Tuhanlah panji kemenangan kami. Yesus, shalom padamu. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau ajaib di tempat ini Tuhan. Oh, ya lama sendiri, buka hati saudara, biar Roh Kudus menjamah. Roh Kudus, mari Roh Kudus, berkati setiap kami, lepaskan kami dari segala beban-beban, belenggu-belenggu ikatan, persoalan masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau datang kepada Tuhan seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Tuhan. Jamahan kasih-Mu Tuhan, turun atas kami pagi hari ini ya Tuhan. Oh mari Tuhan Yesus, selidiki akan hati kami, pikiran jiwa kami Tuhan. Kalau kami ada yang letih lesu, yang ada berbeban berat saat ini, juga kami datang kepada-Mu Tuhan. Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberi sukacita yang baru, anggur yang baru, urapan yang baru atas kami. Haleluya, kekuatan yang baru. Haleluya. Ya memberitakan Injil dengan roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, lakukanlah perbuatan yang heran, mujizat terjadi pada hari ini atas setiap kami pribadi, keluarga besar, gereja Tuhan, bahkan jiwa-jiwa di mana kami ada. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu, bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih tos dulu. Katakan, Engkau hebat. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita hebat karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Opa dan Oma. Luar biasa, berarti sudah pada punya cucu semua.
Siapa yang belum punya cucu? Oh, ada satu. Tapi hampir semuanya punya cucu. Tadi saya lihat goyangannya sih masih oke. Sebab diajarin sama Ibu Hana ya. Jadi sudah terlatih gitu. Ya, untuk apa? Untuk melaksanakan amanat agung. Jadi kita perlu apa ya? Perlu semangat itu. Ya, hari-hari ini kan firman Tuhan bilang yang muda-muda pada loyo katanya, betul ya? Anak-anak muda, aduh capek Pak, sakit, masalah. Ya, tapi orang-orang yang setia beribadah setiap hari apa nih? Hari Senin, ya diperbaharui kekuatannya, amin. Ya, makanya colek kiri kanan, rajin beribadah. Ya, setelah COVID ini memang banyak beberapa gereja yang ibadahnya udah mulai berkurang gitu. Ya, berkurang karena ya mungkin jemaatnya juga udah ada yang udah betah di rumah atau juga ada yang ke tempat yang lain. Ya, tapi di tempat ini tetap beribadah setiap minggu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan belajar sedikit tentang firman Tuhan. Sama-sama langsung aja kita buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Gak apa-apa ya Bu Ana, ini khotbahnya sama. Judulnya Aku Datang Segera. Ya, dari Gembala Sidang kita. Kita buka Wahyu pasal 3 langsung ke ayat yang ke-7. Aku datang segera. Ini diwanti-wanti terus. Mau nggak mau mungkin kita sebagai anak muda kalau dengar Tuhan Yesus datang, Pak saya belum married. Ya, saya belum punya anak. Saya belum sukses. Kayaknya agak nolak-nolak dikit tuh kalau khotbah tentang kedatangan Tuhan. Tapi kalau Opa-Oma senang nggak kalau Tuhan Yesus datang? Senang. Cuma 5 orang. Saudara senang kalau Tuhan Yesus datang? Senang. Iya, ya ternyata kita diajak pesta nih. Pesta pernikahan, ya. Semua pasti senang kalau diundang pernikahan, pasti wah kapan nih? Pakai baju apa? Tapi gak semua orang. Ada juga yang gak suka. Saya gak percaya Tuhan Yesus datang 100 tahun lagi juga belum tentu katanya. Ada yang berkata gitu. Ya, tapi kita bersyukur bahwa Gembala Sidang, Bapak-bapak rohani mengingatkan kita. Karena kedatangan Tuhan bukan hanya Maranatha, Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya, tapi juga bisa kalau kita pulang ke rumah Bapa. Amin. Ya, alias apa? Meninggal. Ya, baru beberapa hari ini saya agak capek sedikit karena apa? Yaitu ya, habis merayakan sukacita istri saya ulang tahun gitu ya, bersukacita beberapa hari yang lalu. Tapi setelah itu pemakaman, udah seneng-seneng ke kuburan. Jadi kaget-kaget juga. Ternyata kemarin ada lagi yang meninggal, jemaat. Beberapa hari yang lalu adalah keluarga. Ya, jadi waktunya kok deket nih. Ya, setelah sukacita, kita kembali lagi ke rumah duka. Supaya kita berjaga-jaga. Amin. Jadi kita lihat, oh iya, kalau kita lihat orang sudah tidak berdaya, dihantarkan keluarganya ya di tempat peristirahatan yang terakhir. Ya, saya sih nggak mau di situ, nggak mau istirahat di situ. Saya mau istirahatnya di rumah Bapa. Amin. Ya, kita semua nggak di situ, berakhir tidak di situ. Amin. Karena tubuh dan darah ini nggak bisa masuk surga. Ya, jadi hanya habis saja. Tapi kita akan diberikan tubuh kemuliaan dalam kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Baik, kita akan baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Saya membaca, kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya. Satu ayat dulu, nanti kita akan baca dengan cepat kelengkapan maksud daripada ayat ini. Nah, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang
dipuji Tuhan Yesus. Dua, yang saya ketahui, satu jemaat ini Philadelphia, ya, artinya apa? Bagus sekali. Artinya Philadelphia inilah kasih persaudaraan, ya, bagus. Jadi nama kota ini bagus, kota yang terbuka pada waktu itu, yang berada di daerah sekarang, negara sekarang, daerah Turki, ya, kota yang terbuka terhadap pengetahuan, budaya, ya, dan kota ini mempunyai makna kasih persaudaraan, ya, bagus ya, amin. Hari ini orang kehilangan banyak kasih Tuhan. Kemarin saya baru pemakaman banyak anak-anak kita tuh yang istilahnya kehilangan figur bapak. Ya, makanya ada yang namanya RTS untuk anak-anak muda tuh namanya pemulihan hati bapak. Tapi hati bapak siapa gitu kan? Ya, ternyata yang dimaksud ini adalah bapak kita yang di surga. Tapi kenyataannya memang banyak anak-anak yang kehilangan, ya, kasih sayang, pembimbingan, pengayoman atau gaya hidup dari bapaknya itu hilang. Dan itulah yang membuat anak-anak itu menjadi gelisah. Dia menjadi pemberontak, narkoba, nggak mau sekolah, ya, itu dia. Jadi beban kepada bapak-bapak ini berat, ya. Tapi tidak dibilang kasih ibu, ya, hati ibu, ya. Tapi ada beberapa saudara-saudara yang berkata, saudara dari seberang berkata bahwa surga ada di telapak kaki ibu, ya. Tapi firman Allah berkata kita selalu bicara soal Bapa. Kita memanggil Allah juga Bapa. Bukan berarti Bapa itu seperti manusia, tidak. Ya, bukan. Tapi kita berasal dari Dia. Ya, setiap benih itu berasal dari laki-laki. Jadi kita ini adalah keturunan dari Bapa, dari Allah. Tapi manusia yang harus ya utuh, itu banyak kehilangan tadi. Yang dibesarkan tanpa kasih atau tanpa kedekatan dengan bapaknya. Bapak nggak mau dekat sama anak. Ya, kamu jangan ikutin saya deh, saya nggak bener nih. Mungkin ada pikiran seperti itu. Saya nih nakal. Ya, sehingga bapak nggak mau diikuti. Tapi beda dengan bapak kita yang di surga, yaitu Allah. Dia mau supaya kita ikut sama Dia. Yang ngerti katakan amin. Amin. Ya, makanya kita lihat anak-anak sekarang banyak yang terluka karena mereka tidak punya figur bapak. Ya, mungkin dekatnya dengan ibu, ya, bahkan ada di situ pemisahan. Aku nggak suka sama bapak, tapi aku suka, aku sayang sama ibuku. Ya, kita sering melihat seperti itu. Dan ini perlu pemulihan yang namanya hati bapak itu, pengampunan sebenarnya. Gak ada jalan lain. Apakah anak bisa nuntut bapaknya? Gak bisa. Kemarin kebetulan bapaknya udah meninggal, ya. Jadi dia cerita aja begitu. Tapi kamu harus berjanji, kamu harus tetap mengasihi, ya, orang tuamu, saudara-saudara itu. Amin. Saudara bersyukur kalau saudara dikasihi oleh Allah, oleh Bapa. Amin. Dan kalau ada masa lalu, Tuhan mau supaya kita mengampuni. Amin. Baik, kita jemaat ini adalah jemaat yang dikasih Tuhan, karena di sini juga Tuhan akan memuji, ya, memuji jemaat Philadelphia ini, ya. Ada satu lagi yang jemaat yang, tapi kita lihat jemaat ini nggak terlalu spesial gitu loh, nggak terlalu hebat. Kita baca ya ayat yang ke-8. Ini firman dari yang kudus, ya, dari yang benar. Siapakah itu yang kudus, yang benar? Tuhan Yesus. Dialah firman. Ya. Firmannya siapa? Firmannya Bapa, firmannya Allah. Ya, yang hadir. Ada yang berkata itu menjadi inkarnasi, seperti itu. Dia hadir menjadi manusia. Jadi nanti saya bayangin gini, Yesus juga jadi manusia, Allah juga jadi manusia. Makanya ada lagunya kalau Natal, Allah yang turun jadi manusia. Ya, kita tidak bisa melihat Allah, karena Allah itu gak ada bentuknya. Tapi nanti saya percaya kita akan ketemu dengan yang namanya Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Kita bisa pegang. Amin.
Ya, kita bisa menjamah, bahkan berbicara, itu dahsyat iman Kristen. Ya, memang Allah tidak ada bentuknya dan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ya, tapi dikatakan Tuhan itu rindu tadi sebagai Bapa, Dia ingin mendekat, betul ya? Kan kalau Bapa di dunia, kadang Bapak nggak mau deket sama anaknya, mungkin takut ketahuan kali. Ya, ketahuan nggak benernya gitu, kamu sana aja gitu. Tapi Bapak ini mau menyatakan pribadinya, Yesus. Ya, amin. Allah menyatakan, Dia ingin dekat. Dan tadi bicara soal jemaat Philadelphia, bicara soal kasih persaudaraan, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Kalau kita bisa kumpul bersama dari banyak perbedaan masalah, dan kita ada di sini bukan untuk cerita yang lain, tapi untuk kita menceritakan apa? Kedahsyatan Allah. Inilah Pentakosta sebenarnya. Jadi Pentakosta yang pertama kita baru merayakan kemarin, itu sebenarnya yang kita rayakan. Kita menceritakan tentang kedahsyatan, kebaikan Allah. Amin. Padahal di luar sana sedang cerita, aduh Pak, saya punya masalah Pak. Aduh Pak, aduh dia lagi krisis Pak. Betul ya? Tapi pada waktu itu rasul-rasul, ya, pada pencurahan Roh Kudus yang pertama kali, mereka berbahasa-bahasa yang baru dikatakan. Ya. Nah itu yang bahasa bisa dimengerti itu artinya senolalia. Ada maknanya, bahasa Spanyol, bahasa Arab, ya mungkin bahasa Mandarin karena di situ gak datang, dari Asia datang, ya mungkin dari Rusia datang. Dan rasul-rasul ini dia cuma tinggalnya di Galilea, hanya nelayan kira-kira, kebanyakan, gak berpendidikan tinggi lah. Tapi dia bisa bahasa asing. Ya, pada waktu itu, pada pencurahan Pentakosta yang pertama, pencurahan Roh Kudus, dia bisa bahasa asing. Nah, banyak orang diaspora dari orang-orang Yahudi yang sudah di luar negeri itu kembali. Dan dia bilang, oh orang Galilea pinter-pinter nih. Kok bisa ngomong bahasa kita ya, yang ada di Mesopotamia, ya, yang ada mungkin di Eropa, dia bisa. Yang lain nyindir, dia lagi pada mabok katanya. Lagi mabok katanya. Ya, kalau kita lagi bahasa roh, kalau ada orang yang nggak percaya lihat kita, kamu bahasa apa ya? Sandal lama, sandal baru, begitu kan? Diledekin. Ya, kadang-kadang kita malu, udahlah nggak bahasa roh lagi. Saya pernah sempat gitu tuh. Ya, padahal dulu saya bicara, saya berbahasa roh yang kenceng sekali. Nah, kepala sidang kita bilang, ayo hari-hari ini banyak-banyak berbahasa roh. Nah, bahasa roh yang kedua itu memang tidak dimengerti. Ya, itu yang namanya glosolali. Jadi cuma kita sama Tuhan aja. Itu kita berdoa. Tapi saya percaya waktu saya ngomong, saya tahu artinya. Tuhan kasih tahu ini artinya. Gitu. Amin. Jadi bukan berarti gak ada arti. Kita berdoa yang tidak terucap oleh kita, artinya tidak mempunyai makna, tidak bisa. Tidak ada artinya di dalam bahasa di dalam dunia ini. Ya, itu bahasa yang Rasul Paulus katakan, aku akan berdoa lebih banyak lagi dalam bahasa roh, ya dalam bahasa lidah. Tapi kalau di pertemuan begini aku kurangi, aku lebih mau mengajar, ya atau bernubuat. Tapi kita di ibadah bebas, puji Tuhan, amin. Ya kita boleh, karena akhirnya kita mendapat kekuatan semangat. Itu Pentakosta. Disitulah gereja mulai bangkit. Adanya gereja itu pada hari itu. Ya, bukan seperti gedung ini, bukan, nggak ada. Yang pakai gereja ini dulu hanya orang-orang Yahudi, ya, yang pada waktu itu belum terima Yesus. Nah, orang-orang yang terima Yesus ibadahnya di mana? Kita bilang di rumah-rumah, betul ya? Di rumah-rumah itulah kul sebenarnya. Dia tidak ada sinagoga, nggak ada. Ya, seperti bangunan gereja dia tidak di situ. Tapi di rumah-rumah kita bilang memecahkan roti, makan bersama, dan mereka belajar tentang Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu kedahsyatannya. Nah, kita lanjut sekarang ya. Tadi Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia adalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Tapi Yesus bukan Bapa. Ya, Yesus adalah firman-Nya Bapa. Bapa adalah Roh. Ya, Bapa adalah Allah yang tidak, Dia ada di semua tempat. Kalau kita mencari Tuhan Yesus dulu kita mesti ke sana, ke
atau ke mana ya? Ya, tempat Tuhan Yesus ya. Tapi Allah ada di seluruh semesta alam. Amin. Jadi Allah ada di mana-mana. Tapi dia mau menyatakan tadi, ikutlah aku. Tapi mau ikut siapa? Bentuknya nggak ada. Bapak yang mana yang harus aku ikuti? Beda. Yang tadi saya katakan, saya kehilangan apa ya? Jamahan dari Bapak, sentuhan dari Bapak. Ada loh anak yang begitu, ya, yang nggak pernah disentuh sama bapaknya, nggak pernah dipegang, nggak pernah dielus, nggak pernah dicium oleh bapaknya. Dia kehilangan. Ya, padahal itu kebutuhan dasar daripada manusia. Baik, berikutnya. Jadi kita nggak boleh ragu lagi bahwa Yesus juga memegang kunci Daud. Kenapa dikatakan? Karena Yesus berasal dari keturunan Daud. Ya. Dia sebagai raja yang mempunyai otoritas. Kunci bicara otoritas. Ya, kalau pintu ini tertutup, kita nggak bisa masuk. Walaupun kita sudah ada di depan, nggak bisa masuk. Ya, dan itulah Tuhan Yesus. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Inilah kelebihannya jemaat Philadelphia. Ya, justru dia lemah. Bahkan dicatat pada waktu itu, ini mungkin kalau gereja gak terlalu besar, jemaatnya juga mungkin orang-orang yang tidak kaya seperti itu. Ya, dia penuh dengan kelemahan. Tapi yang dipuji oleh Tuhan pada waktu itu jemaat ini adalah jemaat yang dikatakan engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kenapa saudara? Ya, pada waktu itu zaman aniaya terjadi. Amin. Kalau kamu masuk Kristen seperti pengikutnya Paulus, Saulus pada waktu itu, tangkap, penjarakan, kalau perlu dibunuh. Nanti kita akan baca lagi. Di sini ada ayat 9 ya. Saya lompat-lompat aja. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, ya, jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya apa? Orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan mereka berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang, tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Siapakah jemaah? Jemaah iblis. Nah, itu tadi, ya, yang ibadahnya pada waktu itu, wah, dia punya tempat, ya, sinagoga, ya, tempat gereja. Tapi Tuhan bilang, ini jemaat iblis. Kenapa? Karena mereka menganiaya pengikut-pengikut Kristus, yaitu rasul-rasul pada waktu itu, ya, murid-murid Tuhan, umat Tuhan yang sudah terima Yesus. Wah, itu dianiaya. Sama, mereka juga orang Yahudi, ya, rasul-rasul orang Yahudi, tapi dia sudah menjadi pengikut Yesus. Dianiaya oleh siapa? Oleh jemaat iblis yang mengaku sebagai keturunan Abraham, ya, pewaris kerajaan surga. Ya, kalau saya bilang ini orang dalam sendiri nih. Betul ya? Ayatnya dikatakan di situ. Ya. Tetapi jemaat iblis ada di mana lagi? Ada di jemaat yang ada di Smyrna. Itu juga melakukan persekusi kepada murid Tuhan Yesus. Jadi ada kebencian pada waktu itu. Disinilah permulaannya permusuhan orang-orang Yahudi, ya, pengikut Musa dengan pengikut Yesus. Disinilah mulainya persekusi, kebencian. Jadi ada kebencian tuh. Mereka saling mengutuk dikatakan di awal-awal kekristenan yang pertama. Ya, bahkan jemaat ini menganiaya, mengejar-ngejar. Contohnya salah satunya adalah kita tahu adalah Saulus. Betul ya, Saulus sebelum dia menjadi Rasul Paulus. Amin. Nah, Gembala Sidang kita berkata, hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita mungkin mengalami tadi banyak persoalan, masalah, juga persekusi. Tapi tentunya mungkin bukan secara fisik, Pak. Ya,
atau kita mengalami tekanan, mengalami satu aniaya dalam hidup kita, ada. Gak usah jauh-jauh. Ya. Mungkin bukan orang luar, mungkin keluarga kita. Benar kan? Keluarga kita, satu keluarga. Bisa juga dalam satu perkumpulan gereja, bisa. Amin. Tapi di situ akan membuktikan, Tuhan akan membuktikan mana pengikut Yesus yang betul, mana yang tidak. Dan akhirnya yang tadinya mengaku bahwa aku adalah keturunan daripada pewaris kerajaan surga, pada waktu itu orang-orang yang mempercayai mengikuti Taurat Tuhan, hukum Taurat, ya, dengan sangat ketat, imam-imam, ahli-ahli Taurat, ya, mereka itulah yang menganiaya, yang mula-mula terjadi. Dan akhirnya mereka yang mengaku, oh saya orang beribadah, saya orang yang dekat dengan Allah. Alkitab berkata, pada saat itu mereka akan sujud dikatakan, dan mereka akan mengakui, ya, kepada pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus pada waktu itu, bahwa Allah sungguh menyertai engkau. Amin. Ya, kita juga seperti itu, ya. Banyak yang dipanggil, tapi apa? Sedikit yang dipilih. Banyak nih, ya, diundang dalam pestanya Tuhan Yesus pada waktu itu. Makanan semua udah siap, ya, daging-daging semua udah siap, anggur, daging semua. Tapi nggak semuanya pakai baju pesta. Nah ini akan ada diseleksi juga. Amin. Ya, ayo colek-colek. Apakah engkau lulus? Ya, nah itu akan ada penyaringan. Benar kan? Nah kita, Tuhan pakai siapa? Jemaat iblis. Gak bisa Tuhan ada jemaat iblis di dalam gereja. Ya, tujuannya tadi supaya Tuhan mengizinkan kita sungguh-sungguh kita pengikut Yesus. Jangan-jangan kita cuma ngaku doang. Kau lagi senang, kau lagi diberkati, gampang. Oh saya lagi diberkati, lagi sukses, lagi banyak berkatnya Tuhan. Tapi kalau mengalami aniaya, jemaat Philadelphia dianiaya, jemaat di Smyrna dianiaya juga. Tapi Tuhan berkata, ya, engkau tetap setia. Amin. Ayatnya demikian. Ya dikatakan. Ya ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk apa? Tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk apa? Mencoba yang diam di bumi. Ayo colek kiri kanan, siap-siap untuk dicobai. Oh Tuhan tidak mencobai Pak. Loh ini ada ayatnya. Ya, betul Tuhan gak mencobai. Tuhan gak suka iseng gitu loh. Kan kita suka iseng, aku mau kerjain, nah itu. Tapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu kan ada ayatnya. Amin. Ada ayatnya. Tuhan izinkan, Tuhan pakai siapa? Jemaat iblis atau jemaat setan? Ada jemaat setan, makanya ada gereja setan, betul ya? Udah mulai banyak sih katanya, tapi mereka sembunyi-sembunyi. Ya, bahkan mereka ada doa syafaat atau doa peperangan itu. Nah bagaimana tentang kita? Kembali sidang kita berkata di Yeremia 33, ayo berserulah kepadaku. Saya percaya kalau para pemimpin sudah memberikan petunjuk, ya, gak ada jalan lain. Ayo kita cari Tuhan, tanya sama Tuhan. Berseru itu kan tanya sama Tuhan. Ya, berseru datang kepada Tuhan. Ini bukan soal doa yang biasa-biasa, ya, tapi doa yang betul-betul dengan teriakan. Doa seperti siapa? Yabes. Yabes itu orang yang gagal. Amin. Yabes orang yang aduh kamu dia udah apa ya? Ya udah keblangsak lah. Makanya nama kamu Yabes. Kamu tuh susah, sulit, apes, kira-kira gitu. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Orang yang apes, orang yang jatuh terbelangsak. Alkitab bilang apa? Dia berseru kepada Allah. Betul ya? Allah berkati aku, perluaslah daerahku. Kamu siapa? Kita jadi takut pada melihat keadaan, betul? Betul ya? Waduh, keadaan begini Pak. Semakin keadaan sekarang semakin tidak baik-baik saja keadaan.
Betul ya? Itu betul. Tapi Yabes ini beda sama saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara, udahlah Bes, kamu segitu aja Bes, gitu kira-kira. Kamu lagi apes itu. Tapi dia berseru kepada Allah. Bukan hanya berdoa, tapi dia berseru, artinya dia percaya terus. Dia minta dengan sungguh-sungguh, benar gak? Kadang-kadang kita, ayo kamu mau apa? Ayo doa dong. Ya doa, tapi doanya ya kalau Tuhan kabulkan syukur, enggak ya kebangetan. Ada yang gitu. Kalau nggak dijawab saya pindah Tuhan. Oh, ada juga yang gitu. Ada. Saya ganti Tuhannya. Ya, wow. Tapi Tuhan ajaib. Tuhan itu baik. Tuhan kabulkan doanya. Amin. Ini yang Tuhan mau. Diizinkan pencobaan supaya Tuhan mau supaya kita Ayub berkata, pada waktu aku diuji, aku dibakar, aku akan keluar seperti emas. Dibakar, saudara. Ada api. Tuhan Yesus bilang, aku akan menghadapi juga baptisan. Bukan baptisan air, tapi baptisan api. Apa sih itu? Aniaya. Amin. Aniaya. Bicara soal yang gak enak. Kita udah siap belum untuk itu? Kalau kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang oke, serba nyaman, oke, baik. Apakah kita sanggup? Kalau ini kan judulnya aku datang segera. Tuhan izinkan terjadi. Jadi kita siap untuk itu. Amin. Kita siap untuk itu. Dalam suka, dalam duka, kita tetap ikut Tuhan Yesus. Amin. Ya, kembali sidang mau supaya kita juga ditambah dengan berpuasa, berbahasa roh. Ya, artinya ini orang yang selalu dalam pengurapan. Ya, waktu kita berpuasa kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Aku gak bisa, aku tidak berdaya, aku merendahkan diri. Sebenarnya intinya waktu kita berpuasa kita sedang minta ampun sama Tuhan. Amin. Ya kan merendahkan diri. Ya, orang Israel pada aku puasa katanya, tapi tetap aja tuh. Ya, tetap aja ngomongin orang, menganiaya orang, membuat orang susah. Ya, berkata dengan kasar, misalnya begitu. Itu gak puasa yang Tuhan kehendaki. Wah, saya udah puasa Tuhan. Bukan. Berpuasa itu minta ampun kepada Tuhan. Amin. Bertobat. Tuhan lebih suka orang bertobat daripada puasa. Bukan soal puasanya. Oh, dia kuat, dia udah tahan ya, berapa hari ya, hebat ya. Bukan soal itu, tapi bertobatnya itu yang Tuhan suka. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi lewat tadi semua yang dikatakan tuntunan Tuhan supaya kita selalu berjalan dalam pengurapan Roh Allah. Dan ada pintu-pintu tadi. Amin. Ada pintu-pintu yang Tuhan janji itu dibukain. Pintu 1, pintu 2, pintu 3. Wah, masih banyak Tuhan. Tapi Tuhan kok gak buka semuanya ya? Kita kan pengen kalau doanya, jawab dong Tuhan sekaligus. Betul ya? Pengennya gitu. Satu dulu dibuka, puji Tuhan, bersyukur. Amin. Ya, kalau saudara punya pergumulan apapun, pintunya banyak nih. Tapi Yesus bilang, aku akan bukakan pintu-pintu itu. Karena aku sendiri adalah pintu menuju padang rumput. Ya, menuju mata air. Amin. Yesus adalah pintu sendiri. Jadi cuma Dia yang bisa membuka pintu itu dalam hidup kita. Dan Tuhan berjanji kepada jemaat Philadelphia pada saat itu, kalau engkau tekun mengikut aku dan engkau menuruti firman-Ku, ya, dan tidak berbicara yang lain hari-hari ini, tapi berbicara tentang kebesaran dan kebaikan Allah, pintu-pintu itu akan dibuka. Oh, saya bersyukur. Saudara punya pergumulan, walaupun saya percaya, ya udah oma, udah opa, masih ada permohonan? Masih ada? Pengen apa sih? Oh, pengen sehat. Oh, iya. Kalau yang muda-muda banyak kepengenannya. Ya, kalau saya masih punya anak, saya pengen anak saya sekolah selesai Tuhan. Ya, ini satu pintu, aduh anak saya mesti sekolah tempat yang bagus dong Tuhan. Ya, tempat yang baik. Satu pergumulan, wah sekarang sekolah mahal biayanya, waduh, udah gitu-gitu. Ya, tapi Tuhan baik. Anak-anak saya Tuhan izinkan dia bisa masuk
Ya, puji Tuhan saya juga bersyukur. Ya, ini bukan untuk kesombongan enggak. Ya, tapi anak saya yang paling kecil dia sudah dia sekolahnya tuh SMA-nya bukan cuma dia tidak di sekolah yang reguler biasa, tapi dia homeschooling sudah. Ya, dia ikut homeschooling. Dan itu juga kita ambil grade yang paling rendah, yang paling murah bayarnya. Ya, kenapa? Ya, karena ada tingkatannya Pak. Oh, kalau yang lebih mahal itu gurunya bagus, juga lebih intens. Kalau ini ya sekedar aja gurunya ngajarin. Ya udah, kamu bisa nggak bisa sebodoh. Dan dia selesai ikut setelah dia 2 tahun yang lalu dia ikut untuk ujian untuk masuk perguruan tinggi yang dia mau gitu ya. Nilainya pas dites nggak rendah sebenarnya, cuma sedikit aja, tapi nggak lulus. Ya, di fakultas yang lain kalau nilai dia segini lulus, tapi dia maunya yang ini. Nah, ini nggak diterima. Ya udah, kita tadi aja udah doa, kita bahkan pada waktu itu masih zamannya COVID tuh saudara. Saya juga berdoa waktu dia ujian, katanya Tuhan Yesus suruh keliling, ya udah keliling aja sambil olahraga. Saya doain gitu. Tapi saya nggak terlalu berambisi harus enggak. Pokoknya aku kerjain tugas aku. Tapi nggak lulus. Ya, baru tahun ini dia coba lagi. Ya, dia coba lagi. Dan saya bilang, oh iya, mungkin dia perlu tambahan atau guru lah. Kita nggak kasih dia senjata. Ya, dia perlu guru lah. Dia perlu bimbingan. Oke, dia ikut. Ya, dan dia juga rajin juga, dia suka anaknya suka belajar. Ya, nggak disuruh dia belajar sendiri, ya udah bagus. Ya, singkat cerita, dia ikut tes, kita tetap berdoa. Tapi saya yang kedua ini saya lebih percaya, walaupun istri saya, aduh takut juga nih. Ini kalau yang kedua kali gak keterima gimana nih? Mesti siapin budget. Ya, bahkan kita udah kasih deposito ya, DP. Kalau nggak lulus, ya udah. Nanti daripada gak keterima kita ini dulu deh. Ya, itu. Akhirnya apa saudara? Pada dia ikut tes biasa. Terus ditanya selesai itu, gimana? Kamu bisa nggak? Udah jangan tanya. Kepalanya lagi panas. Jangan tanya dulu, jangan tanya. Oh ya udah, saya diem aja. Ya. Baru sehari 2 hari ya baru dia cerita bla 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 gitu. Ya semuanya sih oke, cuma matematikanya agak ini nih. Ya. Tapi kamu ini overall bisa katanya. Puji Tuhan. Tapi kita kan nggak tahu hasilnya. Ya. Dan puji Tuhan kemarin udah waktu pengumuman, udah waktunya. Ayo buka. Kamu mau lihat lulus apa enggak gitu kan? Wah dia nggak berani. Saya nggak mau ntar aja malam katanya. Ya. Terus maminya bilang udah buka, biasanya mak lebih kepelet kan, udah buka itu, udah waktunya gitu kan. Akhirnya pas dibuka ya istri saya yang tahu gitu ya, dia sempat nggak ada nih, gitu. Pas ayo buka yang bener, ya. Terusnya pas dibuka ya nama anak saya dinyatakan lulus, ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Lulus di fakultas yang sesuai yang dia inginkan, seperti itu. Amin. Itu salah satu pintu yang Tuhan buka. Kalau nggak kita berpikir saudara tahu bahwa saya itu hamba Tuhan. Ya, saya pelayan Tuhan sebagai full timer juga. Ya, terus mereka bilang udahlah jangan khawatir, nanti kalau juara nggak diterima, nanti kita yang bantu. Ya begitu kan? Ya, untuk kuliah nanti kita yang bantu, kita udah siapin dananya kok. Ya. Tapi saya sama istri saya dari dulu saya melayani Tuhan, saya nggak pernah mau berharap sama manusia. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati, menolong, menjawab. Amin. Itu dia. Ya, jangan sampai kamu mempermalukan Tuhan. Ya, itu yang dalam diri saya. Walaupun saya mengalami banyak persoalan juga dalam pelayanan, ya jatuh bangun, ditolak dan sebagainya. Tapi satu hal, ya, walaupun ada, kalau kita mau minta, itu dikasih. Ya tapi saya tidak punya
pikiran seperti itu. Ya, waktu saya memutuskan saya menjadi hamba Tuhan, hidup saya buat Tuhan. Dan istri saya mendukung. Amin. Itu yang Tuhan mau. Intinya apa? Setelah itu di tempat kami juga di Suter Cemara itu banyak juga yang diterima sekarang. Saya juga heran di tahun ini banyak gitu. Ya, walaupun mungkin pada dulunya mungkin mereka tuh nggak terlalu pusing dengan sekolah ya, dengan anak-anak yang masuk dalam perguruan tinggi nggak terlalu penting. Tapi sekarang banyak tuh yang diterima di universitas-universitas yang bagus di Indonesia. Dan mereka artinya mereka memberi kesaksian. Nah, anak saya bilang apa sih? Ayo coba sekarang kenapa kamu bisa ini? Ya, pertama karena Tuhan Yesus. Ini dia bilang, saya dengerin. Oh, karena Tuhan. Kedua karena orang tua, dia bilang. Orang tua. Ya, papi dan mami. Ya, dia lihat, mendukung, berdoa. Ya, dan juga teman-teman. Jadi di rumah doa itu kita doain. Ya, ada Pak ini, Pak itu, Bu ini, doain. Ya, besok ujian supaya bisa diterima. Ya, dan anak saya berterima kasih kepada mereka. Bersyukur. Artinya apa? Ada kebersamaan juga. Amin. Semakin banyak yang berdoa, tuh Tuhan semakin berkat. Ada unity, kesatuan. Tapi pesan saya satu pada anak saya, kamu harus rendah hati. Itu penting. Ya, jangan sampai ada kesombongan. Oh, ini karena saya. Menurut kategori kamu nggak masuk. Bukan karena kamu pintar atau karena kamu juga bodoh, bukan. Tapi karena rencana Allah, Tuhan akan memakai anak-anak muda untuk apa? Untuk menjadi berkat, bukan untuk kebanggaan atau kesombongan yang sia-sia. Ya, amin. Siapapun Tuhan akan pakai. Tapi hati-hati dengan yang namanya kesombongan. Amin. Ya, kita nggak mau seperti malaikat yang jatuh, seperti malaikat kerubim yang tubuhnya bersinar penuh dengan batu kemuliaan Allah. Tapi karena kesombongannya, dia dilemparkan oleh Allah ke bumi dari surga. Ya, nah ini penting banget. Ya, Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita untuk menjadi seperti hamba, saudara. Nggak gampang. Waktu kita sukses, waktu kita diberkati, ya, waktu kita sedang mengalami semua yang baik. Saya ingat siapa yang seorang nabi yang mengalahkan nabi-nabi Baal itu, Elia ya. Elia itu dia sangat mengalami sukacita, euforia. Lihat itu nabi-nabi berapa ratus saya kalahkan. Tapi dengan ucapan Isabel, satu orang perempuan pada waktu itu, dia ketakutan. Ya, aku akan bunuh kamu Elia. Kamu sudah membunuh nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera. Ya, Elia ketakutan juga. Jadi jangan terlalu kita euforia dengan semua kemenangan, kemegahan. Amin. Tapi kita harus terus memandang kepada Tuhan. Masih banyak tugas-tugas yang bermanfaat yang harus kita lakukan. Baik, lanjut. Jadi ya, Tuhan mau supaya kita menjadi taat, dan dia pasal yang 10 tadi bicara soal ketekunan. Ya, ketekunan ini yang paling penting tadi. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tapi kita juga mau masuk dalam yang sedikit ini. Ada yang berkata, wah surga biasa. Aku udah terima Yesus, surga. Belum tentu. Kalau Tuhan bilang sedikit ya sedikit. Susah ya susah. Ya, bahkan kalau saudara muslim berkata kalau kamu mau masuk ini melewati atau menuju kepada keselamatan, kamu harus melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Itu saya dari kecil udah dengar tuh, ngeri. Ayo lewatin tuh, seperti pedang katanya, tipis sekali. Bisa nggak? Pada jatuh semua. Nah itu yang dimaksud. Amin. Kalau kita nggak seperti jemaat Philadelphia tadi, ya, bukan mengandalkan kekuatan. Ya, beberapa jemaat di situ sama Tuhan dimarahin. Ada 7 jemaat, dimarahin. Ya, kompromi dengan dunia. Tapi 2 jemaat ini, engkau miskin, jemaat yang Smyrna bilang.
Tapi Tuhan bilang bertahan sampai garis akhir. Jemaat Philadelphia juga, engkau tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, bisa kita ngomong gitu, Tuhan aku gak punya apa-apa Tuhan. Aku gak bisa apa-apa, aku bodoh Tuhan. Di hadapan Tuhan. Tapi di hadapan musuh jangan. Amin. Di hadapan musuh, di hadapan iblis, di hadapan setan, jangan ngomong saya lemah, saya miskin, gak boleh. Di hadapan Tuhan kita ngomong, itu betul. Amin. Ya, jadi kita harus tadi semangat. Dan katakan ayat yang aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah. Nah ini sebenarnya saya mau sampaikan di sini agak banyak, tapi kayaknya waktunya gak cukup nih. Ada mahkota tadi. Mahkota itu artinya namanya itu Stepanos. Jadi Stefanus itu mahkota, gitu bagus. Ya, Stefanus itu mahkota. Ada mahkota yang harus kita pertahankan supaya tidak diambil. Kenapa Tuhan bilang? Karena sama. Banyak yang berjuang, tapi hanya beberapa orang yang masuk. Nah, gimana caranya supaya kita menang? Mahkota bicara soal kemuliaan yang diberikan hanya kepada pemenang. Katakan pemenang. Coba apakah kau jadi pemenang? Artinya ada peperangan saudara. Ada pertandingan. Ini Stepanos. Ini mahkota kemenangan untuk yang bertanding. Ya, baiklah itu sebagai suatu peperangan. Jadi hidup kita memang berperang. Tapi bukan melawan manusia darah dan daging saudara. Amin. Jadi saudara bisa buka itu di Efesus pasal 6. Pakailah selengkap senjata Allah supaya mahkotamu tidak direbut, baik itu oleh orang, oleh setan. Ya, kalau orang berarti kursi kita diambil sama dia. Ya, kan berebut ini kalau mau masuk kerja sama. Mau sekolah juga gitu rebutan. Saya pengen di sekolah yang favorit dong, rebutan. Amin. Sama. Tapi bedanya apa dengan mereka? Mereka pakai kekuatan strategi, mereka pakai orang dalam, misalnya gitu ya, pakai uang. Kita enggak. Kamu gak punya apa-apa, kamu miskin. Kekuatanmu juga gak ada apa-apa. Tapi ini yang Tuhan mau, karena engkau bergantung kepada janji. Ya, janji Tuhan, aku bisa. Aku diberkati. Tapi jangan lupa kita kerjakan bagian Tuhan. Amin. Tuhan sekarang kepengen kita apa? Jadi saksi. Ini buat orang lain nih. Itu. Ya, apa yang kurang dalam? Jadi kita udah cukup doa, kita cukup penyembah Dia. Apa yang kurang Tuhan? Kita belum diberikan artinya saat ini yang saya rasakan keberanian seperti rasul-rasul pada. Setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia mulai tampil beda. Dia mulai berani. Ini yang berani. Petrus yang tadinya takut, sempat dia lari dan menyangkal Yesus. Sekarang dia khotbahnya keras. Dia khotbah dengan nyaring tuh. Seluruh orang dengar pada dia. Amin. Ini yang kurang. Betul? Ya, jadi kita minta keberanian itu hari ini. Ya. Kita minta sama Tuhan, itu bukan dibuat-buat. Ayo, enggak. Ya, dasarnya memang kita takut. Dasarnya manusia itu takut. Tapi waktu dia dipenuhi Roh Kudus, maka dia jadi berani. Amin. Dan janji Allah apa? Kalau engkau memberitakan Injil, maka kuasaku akan mengalir di situ. Sekalipun kau minum racun maut. Ya, tapi jangan minum racun. Ya, kan ada ayatnya, ya mati saudara. Tapi kalau saudara dalam posisi memberitakan Injil dan saudara dipaksa minum racun maut, maka ayat ini akan hidup. Amin. Itu dia. Artinya apa? Buat Tuhan hidup ini. Semuanya buat Tuhan. Jangan lagi bicara soal yang lain. Oh, kehebatan saya, pekerjaan saya, mungkin gereja saya. Beda. Rasul-rasul di hari Pentakosta dia cuma bilang itu tadi. Oh, dia sedang memuliakan Allah. Betul ya? Tapi bahasanya bahasa apa? Jadi ada peperangan dalam hidup ini.
Nanti saudara baca supaya saudara tidak direbut, ya. Saudara baca di Efesus 6 itu perlengkapan perang, ya, alutsista, ya kira-kira alat utama senjata, ya, alutsista pertahanan, ya. Ada helm, karena mahal itu saudara, helmnya tuh, aduh bisa mungkin yang kalau helm pesawat tempur itu, harganya bisa miliaran, helmnya doang. Terus pakai rompi, baju anti peluru. Apalagi ya mungkin dengkulnya dipasang juga pengaman, sepatunya kalau kita bilang tuh rela untuk jalan gitu loh, memberitakan Injil. Mau nggak jalan pergi? Aduh Tuhan, saya sakit, saya capek. Padahal itu perlengkapan alutsista. Jadi pakai sepatu, beritain Injil. Sepatu bot, itu senjata. Dan ada, kalau kita lihat ada kayak polisi itu ya, ada kalau dia bentrok sama massa huru hara, dia pakai tameng, betul ya? Ada tameng, dilempar batu kayak apa kayak, nah itulah panah-panah setan tuh, batu-batu setan tuh dari demonstrasi. Ya. Itu ditangkis pakai itu. Itu firman Allah. Nah senjatanya pedang. Ya kalau sekarang mungkin, waduh senjata apa aja, mungkin senjata, pistol dan sebagainya. Pakai firman, baru mahkotamu tadi, kemuliaan seorang juara, kemuliaan seorang pemenang itu Alkitab bilang tetap ada padamu. Yang ngerti katakan amin. Bilang pakai selengkap senjata. Amin. Firman Allah, ketekunan, ya, dan tadi harus memberitakan Injil. Ya, sepele sih sepele. Hari-hari tahu gak, dunia itu sudah melihat kita. Ini orang Kristen ngapain ya? Jago ibadah. Kok gak ngajak saya? Kamu diberkati gak ngajak saya ya? Kita takut. Kamu panah-panah api tidur. Awas ya, kamu beritain Injil saya tangkap. Ya, kamu sudah menyebarkan agama kamu. Bisa aja kita mengalami ketakutan. Tapi caranya kan banyak. Hari-hari ini banyak orang yang haus. Ya. Tapi jujur kita mungkin, saya punya kuasa nggak? Amin. Nanti kalau saya ngomong, Pak, galakan dia, Pak. Iya betul. Betul ya? Kita ngomong, gue punya masalah, begini bla 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 bla. Bertobat, terima tuh. Marah dia. Bener ya? Marah dia. Tapi sekarang itu nggak gitu, saudara. Mereka akan terima, ya, buat baik saya. Lihat perwira yang bertobat, perwira Romawi, ya, dia bilang, undang itu Petrus, suruh khotbah di rumah saya. Nah betul ya? Seluruh keluarga bertobat terima Yesus. Amin. Ya, tapi hati-hati, kita jangan sampai menjadi batu sandungan. Nah ini penting. Yesus gak jadi batu sandungan. Di mana dia hidup gak pernah jadi omongan. Benar ya? Gak pernah. Artinya Pak, bukan berarti hidup kita suci, enggak juga. Kita bisa jatuh. Tapi kita harus betul-betul menjaga hidup kita. Pasti kita. Amin. Waktu kita memberitakan Injil, ada tugas kita. Oh iya, hidup saya kan dilihat orang Tuhan. Saya gak bisa hidup lagi semena-mena lagi. Seperti orang duniawi, udah gak bisa Tuhan. Amin. Itu yang menjaga keselamatanmu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Ya, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, yaitu firman-Nya. Ya, kau pakai firman itu sebagai senjata, sebagai perisai, dan mahkota yang Tuhan, yaitu mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan bagi para pemenang. Amin. Ayo kasih tos. Engkaulah pemenang, kiri kanan. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Kita akan menikmati berkat Tuhan sekali lagi. Karena kemenangan Tuhan sudah berikan buat kita. Masuk dalam perjamuan ya, Tuhan ya. Kita berdoa ya sebentar. Haleluya. Puji dan syukur kemuliaan bagi Allah kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang mungkin kami belum memahami sepenuh, tapi kami percaya Roh Kudus sedang membuka hati pikiran kami. Sebab apa yang sudah Engkau pilih Tuhan, Engkau jadikan kami setia. Kekuatan kami tidak seberapa ya Tuhan. Kami tidak memiliki apa-apa ya Tuhan. Di hadapan-Mu kami memiliki firman-Mu. Kami memiliki kasih karunia anugerah-Mu. Karena itu jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Supaya kita bisa memberitakan kabar baik bagi orang-orang. Siapa yang mau saudara memberitakan Injil, angkat tangan. Tuhan Yesus, kekuatan kami tidak seberapa. Inilah umas yang ada di tampak siring ya Tuhan. Kami semuanya mau Tuhan seperti jemaat Philadelphia, dalam kasih persaudaraan, dalam kasih Allah, dan memberitakan Injil-Mu Tuhan, supaya mahkota kami tidak lepas, mahkota kemuliaan kehidupan atas kami. Turun ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan menjaga kami sampai garis akhir, dan kami akan bersuka cita waktu kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Maranatha Tuhan Yesus, Kau datang segera atas kami. Terima kasih buat firman. Sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan Kau menunjukkan kehendak-Mu, jalan-jalan-Mu. Bahkan mujizat sedang terjadi. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Roti dan anggur sudah dibagikan. Oma-opa yang belum dapat roti perjamuan bisa angkat tangan. Nanti akan diberikan. Yang belum dapat roti dan anggur perjamuan bisa angkat tangan. Semua sudah dapat. Pastikan sudah dapat. Dapat semua. Kasih Tuhan Yesus. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
percaya akan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan bilang supaya kita mengingat Dia, terutama pada waktu Dia akan mati di salib. Betapa besar kasih-Nya, cintanya, kemurahannya, pengorbanannya, anugerahnya. Dialah masa depan kita. Karena itu jangan ada yang ragu, jangan ada yang bimbang. Bahkan pertolongan mujizat sedang terjadi. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia akan disalib, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Juru selamat, kekasih jiwa kami. Sahabat yang setia, Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur ada bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur ada bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur ada bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur ada bagi Tuhanku. Puji syukur ada bagi Tuhanku. Puji syukur ada bagi Tuhanku. Beri tepuk tangan, sorak haleluya. Rohmu menyala-nyala, bangkit. Kuasa Tuhan menyertai engkau. Berkat Tuhan, kasih Tuhan berlimpah-limpah. Kekuatan, kesehatan. Terima, terima, terima. Terus menjadi berkat, terus memberitakan kabar baik.
terus diberkati untuk memberkati jiwa-jiwa dalam keluargamu, tetanggamu, dan Tuhan pakai kau di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Katakan amin. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk di majelis Tuhan. Kita memberikan persembahan kita, menisiapkan persembahan para petugas, pelayan, orang menisiapkan. Mari kita buka kepala bersama, kita berdoa untuk bersama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami. Tuhan kuduskan persembahan yang kami berikan ini, dan setiap kami memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Atau persembahan sekali Yesus selamanya. Firman Tuhan yang tadi disampaikan, nanti semua siapkan. Biasanya ada kado ya, ya ada 3. Nanti Esther menuntut. Ya, silakan. Ada 3 pertanyaan. Oke, kita dengar pertanyaan pertama. Dari 7 jemaat, ada 2 yang diuji Tuhan. Jemaat apa Ibu aja? Evelyn yang dipuji Tuhan. Ya, Ibu Evelyn, silakan. Ibu Evelyn. Ibu Evelyn, ini Ibu Evelyn. Jemaat Smyrna sama Philadelphia. Jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Ya, puji Tuhan. Ya, maju. Ibu Oke, Ibu Evelyn maju. Oke, kita sekarang pertanyaan kedua. Jangan lupa angkat tangan, berdiri angkat tangan ya. Pertanyaan kedua, mengapa jemaat Philadelphia biar penuh kelemahan tapi diuji Tuhan? Udah diri dia, tapi Diri tapi tak tunjuk tangan. Jemaat Philadelphia tekun berbuat baik, menuruti firman Tuhan, berbicara dengan baik. Bagaimana Pak Adi? Pak Adi,
Bisa ya, bisa. Puji Tuhan, yuk maju yuk. Puji Tuhan, luar biasa. Oke. Yang ketiga, apa yang Tuhan janjikan pada umat yang setia dengan firman Tuhan. Yang setia menuruti firman Tuhan. Ya, Ibu Dewi, silakan. Aku akan datang segera, pegang apa yang ada padamu, supaya tidak sekarang pun mengambil mahkotamu. Tidak diambil mahkotanya. Ada lagi, mungkin ada lagi. Oke, Ibu. Ada perlindungan untuk apa? Masa yang sukar di masa yang akan datang. Betul ya Pak Andi ya? Kasih tepuk tangannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini saya dapat banget ya. Ini dapat banget ya. Jadi ketika kita menuruti firman Tuhan, kita setia, kita tekun sama Tuhan. Tuhan itu janji loh, akan memberikan perlindungan untuk masa sukar yang akan datang. Kita nggak pernah ngerti apa yang akan terjadi di depan, tapi perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Amin. Luar biasa ayat ini. Puji Tuhan ya. Terima kasih kelompok LCD. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala hormat, segala puji, segala syukur kami naikkan padamu, ya Allah Bapa Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, atas cinta kasih anugerah
ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah menaikkan puji-pujian, kami sudah bersuka cita. Terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Supriyadi. Kami mengucapkan puji syukur terima kasih kepada Bapak Pendeta Supriyadi, supaya semakin lama, semakin banyak yang dapat dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan dari Alkitab, kitab kesucian itu, kitab berita yang baik itu. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat Gembala Sidang, yaitu Pendeta Niko Nyoto Harjo, juga kepada Pendeta Kiki Rayadi, yaitu Gembala Rayon. Berkatilah Bapak pendeta ini, supaya mereka di dalam kepemimpinannya Engkau berikan Roh Kudus, Roh hikmat, bijaksana memimpin, sehingga apa yang menjadi rencana Bapa terhadap yang direncanakan ini menjadi indah, baik dan benar. Di dalamnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dan dibesarkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Ibu Hana sebagai Gembala Umas, Ibu Hana Raharja. Tuhan memberkati beliau, menambahkan segala hal-hal yang indah, yang positif, yang selalu ada yang baru Bapak, sehingga kami semua umat lansia yang ada di sini penuh dengan sukacita Bapak, karena senantiasa ada hal yang baru yang tidak menyimpang dari firman-Mu, tapi memberikan sukacita, membawa kesenangan, menyenangkan hati Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kami semua yang hadir di sini, para lansia. Kami mohon Bapak supaya kuduskanlah pikiran, hati, dan perbuatan kami, sehingga tindakan kami menjadi hal yang baik, menjadi baik yang suci, menyenangkan hati-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa juga kepada negara kami. Kesejahteraan sebuah negara adalah juga tergantung dari doa umatnya. Di sini kami doa umat-Mu dari lansia di bawah pimpinan Ibu Hana, berdoa Bapak untuk negara kami, untuk presiden kami bersama wakil dan semua jajaran kabinet kerja Merah Putih. Berkatilah mereka supaya mereka Tuhan melakukan kebaikan, berikhtiar untuk menjadikan negara bangsa Indonesia seluruhnya dalam damai dan sejahtera. Kami juga berdoa supaya negara kami, negara Indonesia ini dijaga dengan baik, yang penuh dengan susu dan madu. Tapi yang terutama Tuhan, kami juga berdoa buat semua kabinet kerja Merah Putih, stop untuk melakukan kecurangan, korupsi. Berhentilah korupsi. Terima kasih Bapak. Sempurnakanlah Bapak doa kami yang akan disampaikan dengan memberikan berkat kepada kami oleh Mari kekasih Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah kekasih-kekasih Kristus, bawa dan terimalah berkat dari Bapa di sorga, yaitu damai, sejahtera, sukacita, semangat yang baru, pertolongan mujizat yang baru, dan kesembuhan dari segala sakit penyakitmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, Roh Kudus turun berlimpah-limpah mulai pagi siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali hingga kekal selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan. Mari katakan